Saya kira jumlah kita yang sedikit dan perjalanan yang mendaki tidak mengurangi sukacita. Sukacita kita boleh berjumpa, bertemu dalam ibadah pada siang hari ini. Dari bacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, ibu bapak, karena ternyata ada satu bapak. Ya. Tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, 8 dari 10 orang yang hadir pada saat ini tentu akan mengatakan bahwa menjadi seorang ibu itu susah. Benarkah? Atau jadi seorang ibu itu gampang-gampang saja? Maksud saleka? Ya, karena menjadi seorang ibu bukanlah perkara yang gampang, bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani. Karena itu memang kalau sebelum orang menikah itu biasanya disiapkan betul-betul. Betul Mika, kamu siap ini jadi ibu, jangan sampai ada anakmu nanti baru ternyata kamu masih mau menjadi anak muda. Karena memang perkara atau mengambil peran menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah tanpa pertolongan daripada Tuhan dan tanpa kasih sayang dari suami. Nah, saya secara pribadi mau mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana susahnya karena saya belum pernah menjalani peran sebagai seorang ibu, tapi saya tahu bahwa tugas sebagai seorang ibu itu berat. Bukan hanya mengurus anak, bukan hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, tetapi juga yang terutama adalah pertumbuhan atau tumbuh kembangnya anak-anak. Bahkan saya mau mengatakan bahwa ibu itu harus cakap dalam segala bidang. Ibu kadang cosplay jadi guru bagi anak-anaknya. Ibu kadang cosplay jadi koki dadakan, toh masak. Ibu kadang cosplay jadi tukang dadakan, rusak pintu nanti enekmu ane mendapi meloi. Pasti mama ana. Atau putus lampu, ketika papa ana pasti mama ana. Dan saya mau mengatakan bahwa ibu itu multifungsi di dalam sebuah rumah tangga. Nah, perjumpaan kita dalam ibadah hari ini adalah hari di mana kita bersama-sama memperingati Hari Ibu Internasional. Mengapa kemudian diperingati sebagai Hari Ibu? Karena peristiwa ini mau mengajak kita untuk menghargai pengabdian dan pengorbanan kaum ibu atau kaum perempuan. Nah, ternyata Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran luar biasa penting dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya. Bukan hanya sebagai sosok yang kemudian melahirkan generasi baru, tetapi juga sebagai sosok yang berperan penting dalam perkembangan spiritual manusia. Sama dalam bacaan kita pada saat ini. Kita akan belajar melalui kehidupan seorang nenek yang sudah tidak lazim kita dengar namanya, yaitu Lois, dan seorang ibu, yaitu Eunike. Di sini Paulus berbicara tentang ibu dan nenek Timotius. Jadi Lois ini adalah neneknya Timotius dan Eunike adalah mamanya Timotius. Di sini Paulus berbicara tentang ibu dan nenek Timotius yang pada awalnya sudah mewariskan iman kepada Timotius. Di bacaan kita jelas bahwa Paulus mengucap syukur karena dia teringat akan iman Timotius yang tulus ikhlas, di mana iman itu pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Paulus di sini sangat bersyukur karena Lois dan Eunike sudah memerankan perannya dengan sangat baik, yaitu mendidik Timotius dalam keteladanan iman yang benar. Mereka telah mendidik dan mengajarkan Timotius mengenal firman Tuhan dari Timotius mulai kanak-kanak. Itulah sebabnya pengaruh pertama yang dialami oleh Timotius adalah pengaruh dari nenek dan ibunya. Pengaruh yang betul-betul memberikan teladan
iman dengan sangat baik di ayat yang kelima. Selain itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 juga mengatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ibu bapak yang sama dikasihi Tuhan, Lois dan Eunike telah menunjukkan kepada Timotius teladan iman melalui kehidupan mereka sehari-hari. Dan di balik semuanya itu kita melihat kebesaran Tuhan dalam menciptakan perempuan yang begitu luar biasa. Dalam bacaan kita tidak melihat siapa bapaknya Timotius ini, tetapi justru yang diperlihatkan adalah sosok nenek, sosok ibu yang adalah seorang perempuan yang begitu dengan tegas mengajarkan iman yang tulus, teladan iman dalam kehidupan Timotius. Nah, karena itu firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, bagi kita semua sebagai seorang ibu, sudahkah kita menjadi teladan yang baik, memberikan teladan kerohanian yang baik kepada anak-anak kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita setiap hari. Satu yang perlu ditanamkan bahwa mengenalkan atau memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak itu membutuhkan konsisten dan ketekunan kita sebagai orang tua. Tak napisan bangri di pukadan khusus inde, tetapi harus diajarkan secara konsisten dan berulang-ulang kali. Nakwa bahasana toraya tolena rimanasa, anna pepisan dikuan na tepa berarti dia butuh lagi dikasih tahu supaya firman Tuhan itu dapat diingat dengan baik. Jadi memang sebagai orang tua kita juga harus konsisten dan tekun mengajarkan firman Tuhan itu. Da'na pisa pendoang bangri. Terus dampak pengasuhan dan pendidikan Lois dan Eunike bagi Timotius dalam bacaan kita mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Timotius lahir menjadi seorang pemimpin. Timotius lahir menjadi seorang pekabar Injil yang pergi kemana-mana. Timotius lahir menjadi pemikir Kristen. Dan semua itu karena berkat didikan Lois dan Eunike. Jadi tidak heran kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada seorang anak muda yang kemudian bisa menjadi pemimpin, kemudian meraih talenta-talenta yang luar biasa, menda di pekutanan, tata dikwa menda tendema anak dioi. Karena memang didikan awal itu berasal dari orang tua, terutama ayah dan ibu. Nah, Paulus di sini dalam bacaan kita bukan Paulus yang kemudian mengawali pendidikan atau pengajaran dalam kehidupan Timotius, tetapi ternyata keluarga Paulus menuai apa yang sudah ditabur oleh keluarga Timotius sebelumnya, yaitu Eunike dan Lois. Inilah dampak pengajaran dan kesaksian Lois dan Eunike yang tulus ikhlas kepada Timotius, yang akhirnya kemudian membawa dampak, kemudian membawa pengaruh yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, ibu-ibu dan bapak yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dinyatakan di tengah kehidupan dan persekutuan kita, bahwa sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, mari menjadi teladan yang baik bagi generasi kita. Teladan dalam kasih, teladan dalam pengampunan, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam penghargaan atau menghargai orang lain. Saya ingat di ibadah PPR di Salutimbu saya pernah mengatakan bahwa jangan harapkan anakmu akan berbicara lembut kepadamu kalau ternyata dia juga tidak pernah mendengarkan kata yang lemah lembut darimu. Karena itu yang harus perlu. Jangan katakan bahwa hei aku milak marumu ya. Bisa saja itu teladan yang kemudian dikopi atau dilihat dari kehidupan kita orang tuanya setiap saat. Jadi jangan katakan hei aku milak marum di depet, tidak dikuat menjaga dan lain sebagainya. Mari berefleksi diri. Mungkinkah itu teladan dari kita sebagai mama-mamanya atau sebagai tante-tantenya. Karena itu ibu yang sama dikasihi Tuhan,
Mari kembali ke dalam kehidupan kita, jadilah teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dan selamat Hari Ibu, selamat memperingati hari di mana perempuan-perempuan tangguh betul-betul dimaknai di tanggal 22 Desember, meskipun sekarang sudah tanggal 24. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu tangguh yang sudah melahirkan, juga yang sudah membesarkan anak-anak. Semoga Tuhan terus menolong, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dalam menjalani peran kita sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu tidak gampang, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Ada amin? Amin firman Tuhan.